Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, yang dimana ini pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima ini terkait tentang epistemologi ekonomi, yang dimana epistemologi ini lebih meringkas, lebih mendalami tentang metodologi penelitian. Metodologi yang penelitian di sini dipastikan bahkan diakurasikan dengan ekonomi. Apakah ekonomi itu seperti apa dan bagaimana kecocokan ekonomi dengan metode kualitatif dan atau kuantitatif. Di sini pengertiannya epistemologi mengacu pada studi mengenai dasar-dasar pengetahuan dalam ekonomi. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana teori ekonomi dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan dalam memahami fenomena. Jadi, lebih mendalami terkait kebenaran, keakuratan, perkembangan, tergambar sesuai dengan ekonomi. Ekonomi itu seperti apa sih? Bagaimana sih kebenarannya? Bagaimana sih perkembangannya? Dan keterkaitan dalam kebenaran dengan fenomena ekonomi itu apakah benar-benar sesuai dengan teori apa tidak gitu. Kita lanjut kontribusi epistemologi terhadap ilmu ekonomi. Epistemologi ekonomi membantu membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan metodologi ekonomi. Berbagai pendekatan epistemologi seperti positivisme, konstruktivisme, dan realisme kritis menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pengetahuan ekonomi dihasilkan dan bagaimana model ekonomi diuji. Nah, di sini yang tadi sudah dijelaskan positivisme dalam ekonomi. Jadi yang dimaksud di sini yang sering dikaitkan dengan pandangan tradisional dalam ilmu ekonomi, berpendapat bahwa ilmu ekonomi dapat dianalisis menggunakan metode ilmiah yang sama dengan ilmu alam. Jadi maksudnya begini, maksud tradisional di sini bukan tradisional masa lampau, tetapi tradisional sesuai dengan keadaan dan kenyataan alam gitu, ilmiah gitu. Ilmiah itu original gitu ya. Bagaimana berpendapat keilmuan ekonomi itu yang dipandangnya itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan original, dengan putaran-putaran kebutuhan-kebutuhan manusiawi gitu. Kalau menurut pandangan positif ya, positivisme ya kalau pernah. Yang nomor dua, kalau sesuai dengan pandangan realisme kritis muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan positivistik dan berfokus pada pentingnya konteks sosial dalam pemahaman ekonomi. Jadi realisme kritis ini sangat penting dalam konteks sosial, dalam mempengaruhi kemasyarakatannya. Nah, ketika realisme kritis di sini lebih dipandang sensitif, lebih dipandang ke arah negatif, maka ekonomi juga dapat mempengaruhi ke negatif itu. Nah, kalau kita reaksinya sebagai pendekatan positif, maka reaksi konteks dalam kemasyarakatan juga akan positif seperti itu. Ya.
Yang ketiga, pendekatan hermeneutis dan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis dan hermeneutis melihat ilmu ekonomi sebagai sebuah konstruksi sosial di mana pengetahuan ekonomi dipengaruhi oleh interpretasi dan persepsi manusia. Nah, kalau di sini berbeda-beda, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pengalaman, berbeda-beda penerapan sesuai dengan pemahaman masing-masing manusia. Tidak 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 melakukan pendekatan positifis, tidak melakukan pandangan sebuah tradisional, tidak satu pandangan gitu ya, tidak satu pendekatan, tidak, tetapi sesuai dengan pendekatan di sini. Pendekatan ini tuh yang nomor 3 itu sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman manusia gitu terhadap ekonomi, seperti itu ya. Lanjut. Nah, masalah utama dalam epistemologi ekonomi yaitu kepastian dan ketidakpastian dalam ekonomi. Salah satu masalah epistemologis utama dalam ilmu ekonomi adalah tingkat ketidakpastian dalam memprediksi perilaku pasar dan hasil kebijakan. Nah, gini, salah satu contoh di lapangan seperti ini. Ketika musim kemarau ya, musim kemarau, petani sayur itu sudah dipastikan penghasilannya tidak akan sama rata dengan penghasilan ketika musim hujan. Nah, prediksi di sini sudah pasti gitu, sudah tahu dengan kepastian tersebut gitu, dengan disesuaikan dengan alam, disesuaikan dengan cuaca. Namun ketika musim kemarau itu penghasilan dalam memanennya itu sedikit, tapi belum tentu memprediksi sebuah perilaku pasar harga akan tetap sama gitu dengan musim hujan, dengan penghasilan panennya lebih banyak gitu ketika musim hujan. Nah, ketika musim kemarau ini masih musim panennya sangat sedikit, itu sama rata dengan semua petani gitu. Nah, ketika prediksi sesuai dengan perilaku pasar itu sudah memastikan, aduh penghasilan kita pasti menurun. Namun, prediksi tersebut belum pasti karena tingkat ketidakpastian dalam memprediksi perilaku pasar itu dalam ilmu ekonomi sangat sangat tinggi gitu. Dalam ilmu ekonomi ya, karena begini, ketika sesuatu barang hal yang langka di dalam dunia pasar, yang sudah langka dalam penjualannya, kemudian lumayan susah untuk mencarinya, itu harganya juga bisa melonjak gitu. Yang biasanya misalkan bonteng harganya itu 10.000 dalam 1 kilo. Nah, ketika musim kemarau itu menjadi 20.000 dalam 1 kilo. Itu hal yang wajar karena eh, benda tersebut, sayuran tersebut sangat langka gitu ya. Seperti itu maksud dari kepastian dan ketidakpastian dalam ekonomi. Nah, kepastiannya apa? Yaitu ilmu kealamannya, ilmu ilmiahnya, yang dimana disesuaikan dengan cuaca, gitu, dipandang dalam pertanian. Gitu. Yang kedua, objektivitas versus subjektivitas dalam ekonomi. Apakah ilmu ekonomi bisa benar, objektif? Banyak ekonomi berpendapat bahwa meskipun ilmu ekonomi mencoba menjadi bebas gitu ya, bebas bernilai, kebijakan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan politik. Nah, seperti di sini kan masa-masanya pemilihan gubernur ya. Ketika pemilihan gubernur, saya di sini belajar sedikit-sedikit ya
berdagang gitu. Berdagang yang dimana dagangan saya itu berbentuk rokok. eh Ketika bukan musim pilkade atau pilgub ya, atau terkait dengan pemilihan sebuah kepemimpinan, itu rokok itu stabil gitu. Kalau bukan bukan musim itu, harganya eh, tidak naik turun dan tidak pernah tidak ada gitu. Selalu ada stok belanjanya ke grosiran. Nah, ketika musim pemilihan-pemilihan ini seperti ini, pilgub ya, pemilihan pilgub ini seperti pemilihan pilgub, pilpres dan semacamnya itu dampaknya mempengaruhi, kan itu terkait dengan politik ya, mempengaruhi dengan harga beli rokok, kenaikan harga rokok, kemudian rokok rokoknya juga sedikit agak susah belanjanya. Tidak, stoknya juga tidak sebanyak seperti yang biasanya hari-hari biasa. Nah, itu sangat mempengaruhi. Seperti itu. Jadi apakah ilmu ekonomi bisa benar-benar objektif? Banyak banyak ekonomi berpendapat bahwa meskipun ilmu ekonomi mencoba menjadi berbebas bebas nilai, kebijakan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan politik. Nah, ingin bebas terjerat terhadap nilai-nilai sosialnya, ingin bebas dari pengaruh dari politiknya, tidak akan bisa. Karena di negara kita ini sudah banyak aktivis-aktivis politik yang sangat mempengaruhi untuk masyarakatnya. Sehingga ketika masyarakat sudah dipengaruhi oleh isu-isu politik, keilmuan-ilmuan politik itu tanpa alam sadar itu mempengaruhi kepada objektivitas dan subjektivitas ekonomi gitu. Ya, contohnya seperti berita-berita kemarin kan banyak yang demo, ternyata demonya itu bukan sesuai dengan argumentasinya sendiri, tetapi ketika di subjektivitas ketika di objektivitas, ketika diobjekkan, demo itu ada sesuap uang untuk para pedemo gitu. Itu kan oleh ekonomi juga. Kemudian metodologi kuantitatif dan kualitatif, ada perdebatan besar mengenai apakah metode kuantitatif dan atau kualitatif lebih baik dalam menjelaskan fenomena ekonomi. Metode kuantitatif seperti analisis statistik dan model ekonometrik memberikan hasil yang terukur, namun seringkali gagal menangkap kompleksitas sosial. Sementara metode kualitatif seperti studi kasus dan analisis institusional lebih baik dalam menggambarkan sesuatu tetapi sulit untuk digeneralisasikan. Jadi kalau kuantitatif itu ketika dianalisis itu harus sesuai dengan rumusan, harus sesuai dengan statistik, harus sesuai dengan model-model ekonometrik gitu. Yang dimana ekonometrik itu ada kan di ekonometrika gitu di dalam mata kuliah kalian. Nah, itu memang terukur dalam perumusannya, namun gagal dalam kemasyarakatannya gitu. Tidak ada apa yang sudah diukur, apa yang sudah dirumus ketika diterapkan di dalam masyarakat itu belum kompleks gitu ya. Sementara di dalam itu juga
metode kualitatif itu seperti studi kasus, yaitu yang dibanding-bandingkan dengan buku-buku yang ada di dalam perpustakaan, kemudian menganalisis sebuah institusional. Lebih baiknya dalam menggambarkan, tetapi sulit untuk dilanjutkan gitu, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip penting dalam epistemologi, yaitu reduksi dan kompleksitas, yaitu ilmu ekonomi sering menyederhanakan fenomena kompleks menjadi model yang dapat diukur gitu. Jadi maksud dari di sini dalam reduksi kompleksitas ini, yaitu ilmu ekonomi itu dapat menyederhanakan fenomena sebuah fenomena kompleks gitu ya, fenomena yang ada dalam keterkaitan dengan ekonomi itu dapat disederhanakan, dapat diukur juga dengan sebuah modelnya yang dimana tadi disesuaikan dengan metodenya, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif gitu. Model ekonomi dan realitas sosial, salah satu pertanyaan epistemologis yang penting adalah sejauh mana model ekonomi dapat menggambarkan realitas sosial. Banyak ekonomi memperdebatkan bahwa model-model ekonomi hanya menawarkan gambaran abstrak dan ideal, sementara dunia nyata jauh lebih kompleks dan seringkali tidak dapat diukur dengan tepat. Jadi kuantitatif ketika diterapkan dengan kebenaran masyarakat dalam bentuk ekonomi itu masih belum tepat dalam pengukurannya. Jadi kalau kalian dalam penelitian berbentuk ilmiah, karya ilmiah seperti jurnal itu menggunakan metode kuantitatif, ketika pengukuran diarahkan kepada perkembangan masyarakat, perkembangan zaman, itu kompleksitasnya akan rendah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini buku-buku referensinya. Kemudian kalian juga dapat mempelajari lebih dalam lagi di materi yang sudah saya berikan berbentuk dokumen. Silakan kalian mempelajarinya lebih jelas lagi terkait metode epistemologi ekonomi ini. Baik, untuk minggu depan berarti kita sudah tidak terasa sudah bertemu ke pertemuan ke-6 ya. Maka dari itu semoga kalian tetap diberikan kesehatan selalu dan masih dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan ini. Baik, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.